Kita bersyukur hari ini kita masih dapat kesempatan untuk sehat dan bisa berdoa bersama di pagi hari ini. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Setiap hari baru adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua untuk kita mengucap syukur dan memulai hari bersama dengan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dan kita mengucapkan terima kasih atas malam yang telah kita lalui dengan penuh rahmat dan anugerah yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Dengan sepenuh hati kita ucapkan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan lagi, ku memuji, Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh
bersyukur karena kita punya Allah yang begitu sayang pada kita, Allah yang sangat mempedulikan kita, seperti seorang ayah pada anaknya yang selalu menjaga dan mempersiapkan segala yang terbaik. Karena itu, mari di pagi hari ini kita mau yakini kasih setia Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kita, bukan hanya hari ini saja, tapi juga di sepanjang kehidupan kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang Haleluya. anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, Hari depan hari yang terbaik Tuhan berikan pada kita. indah Kau beri rencana-Mu yang terbaik bagiku. Mari katakan lagi, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Biar musik mengalun, kita mau merenungkan kasih setia Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh menginjak di sisa tahun ini, sampai detik ini Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan ketika kita menghadapi masalah,
ketika kita menghadapi kesulitan, kita boleh melihat tidak pernah sekalipun Dia melepaskan kita. Bahkan seperti Bapa yang sayang anaknya, Dia bukan saja menjaga kita, bahkan Dia menggendong kita. Mari bersyukur buat kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mungkin saat ini kita tidak bisa merasakan secara langsung bagaimana Tuhan menolong kita, tapi yakini di dalam setiap langkah kita Dia selalu ada buat kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita mau katakan seperti Bapa sayang anaknya. Kita akan katakan ini dengan segenap hati kita, seperti kita mengatakannya langsung pada Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Hari yang terbaik, masa depan terbaik Kau berikan bagiku Tuhan. Kami percaya selalu akan buat kami. Kau meninggalkanmu, selalu akan kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan hal rohani atau jasmani saja yang Tuhan berikan buat kita, bahkan dirinya pun Tuhan berikan buat kita. Apalagi yang belum Dia berikan buat kita.
Karena itu sudah saatnya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Dia Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Yesus. Puji Engkau Yesus. Terima kasih, Terima Yesus. kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kesempatan pagi ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan suara Tuhan. Karena itu mari kita mau membuka hati kita buat Dia. Kita mau menyerahkan hidup kita padanya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Pujilah Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang baik. Kau sangat setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka hati kita. Terima kasih. Kita mempercayai bahwa di dalam firman Tuhan ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan, hal-hal yang Tuhan ingin katakan pada kita, dan kita mempercayai setiap perkataan Tuhan itu adalah jalan penerang buat jalan kehidupan kita semua. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami boleh membuka hati kami. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan, Kau tutup bungkus hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Katakanlah isi hati-Mu Tuhan, supaya kami boleh memahami dan kami boleh melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh diberikan kesehatan dan sehingga kita boleh mengikuti doa pagi ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang berlaku atas diri kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan firman Tuhan mengenai doa yang berkuasa. Firman Tuhan ini saya ambil dari Yakobus 5 ayat 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan tentunya kita senantiasa menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Entah itu doa kebutuhan, masalah-masalah yang dihadapi, entah masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, apapun itu, bahkan orang yang baru memiliki rumah, syukuran pun sering minta didoakan. Namun banyak Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang yang merasa tidak yakin akan doanya yang dinaikkan itu. Kenapa ya begitu saudara? Nah, malah mereka meminta entah gembala sidang, gembalanya atau pemimpinnya atau bapak rohaninya untuk minta didoakan kepada mereka, minta doakan supaya mereka mendoakan kita. Nah, sehingga pada akhirnya timbul persepsi bahwa pendetalah yang atau hamba Tuhan atau gembala atau pemimpin yang memiliki kesaktian, dalam kasarnya kesaktian dalam berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memang Tuhan memakai banyak pemimpin gereja atau hamba-hamba Tuhan atau gembala sidang atau bapak rohani kita, memakai mereka untuk mereka menjadi pendoa-pendoa bagi kita semua. Tapi yang perlu kita yakini adalah bahwa Tuhan tidak membatasi siapa saja yang menaikkan doa, termasuk diri kita. Ada salah satu cerita Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara udah pernah mendengar cerita ini tentang seorang Acong, namanya Ko Acong. Dia baru mengenal Tuhan, jadi dia baru belajar tentang berdoa. Waktu itu dia doa makan. Saya seperti ini nih ceritanya. Bapak, Owe mau makan, tolong berkati, amin. Seperti itu ya, kan orang Chinese. Nah, suatu hari si Ko Acong ini lagi jalan, naik kendaraan, kemudian hampir terjadi kecelakaan, sehingga begitu dia takut mau terlibat kecelakaan seperti itu, dia refleks berkata sama Tuhan, Tuhan, ini Owe Acong, Owe mau makan, Tuhan memberkati Kak Owe, gitu seperti itu. Dan dia selamat. Doanya mungkin salah Bapak Ibu Saudara ya, doanya salah, tidak tepat sasaran, tetapi Tuhan memberkati doa seperti itu. Jadi artinya bahwa setiap kita mempunyai kuasa atas doa kita. Nah, bagaimana kita memiliki doa yang penuh kuasa? Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama dari ayat ini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Yang pertama adalah mengaku dosamu. Dalam Yakobus 5 ayat 16a. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, halangan yang paling utama bagi doa adalah dosa. Sebanyak apapun kita berdoa, sekuat apapun kita berdoa, mungkin sampai berkeringat banyak basah gitu ya, semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Tapi kalau kita ada dosa yang kita perbuat, maka doa itu tidak memiliki kuasa. Kalau kita baca dalam Yesaya 59 ayat 1-2 berkata demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakui dosa yang ada, bertobat dan datang kepada Yesus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, sangat setia. Meskipun kita udah meninggalkan, kita udah jauh, tetapi dia tetap setia. Dia selalu menyertai kita. Dia akan menghapuskan setiap dosa yang kita akui di hadapannya. Dan yang terpenting, jangan melakukan dosa itu lagi, jangan diperbuat lagi. Minta kekuatan bagi Tuhan, pada Tuhan, supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, kita hidup benar di hadapannya. Kemudian yang kedua adalah saling mendoakan. Dalam Yakobus 5 ayat 16b berkata demikian, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada kalanya saudara, pada saat kita lagi menghadapi masalah, pada saat kita kondisi lagi nggak baik, pada saat kondisi kita lagi nggak sehat mungkin ya, kita diperhadapkan sama situasi di mana kita harus mendoakan orang lain.
Atau bahkan kita sendiri sedang sakit gitu, sedang ada masalah yang sangat berat, tetapi ada orang lain atau sahabat kita atau saudara-saudara kita seiman yang meminta kita untuk mendoakan mereka atas masalah yang mereka hadapi, atas kesehatan atau sakit yang mereka hadapi. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa kalau kita mengikuti perintah Tuhan, kita mentaati perintah Tuhan bahwa kita saling mendoakan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Pada saat kita mendoakan orang lain yang menghadapi masalah atau menghadapi sakit penyakit, padahal kita sendiri lagi sakit atau kita lagi sedang menghadapi masalah, Tuhan akan bekerja karena kita sudah mendoakan mereka. Tuhan akan bekerja pada diri kita sehingga setiap permasalahan yang kita hadapi, sehingga sakit apa yang sakit-sakit penyakit yang kita miliki itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin saudara. Doakanlah orang yang membutuhkan dukungan doa, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita rindukan dan inginkan. Kemudian poin yang ketiga, dengan yakin. Yang pertama tadi adalah mengaku dosa, kemudian yang kedua adalah saling mendoakan, kemudian yang ketiga adalah yakin. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang benar tadi saya sudah bahas di atas di poin pertama, di mana harus mengaku dosa. Nah, hal lain yang tidak kalah pentingnya dari yang lainnya adalah masalah keyakinan. Saudara tahu bahwa lawan dari keyakinan adalah apa? Keraguan atau kebimbangan yang identik dengan ketidakpercayaan. Contoh, kisah Petrus yang berjalan di atas air mencerminkan hal ini. Waktu Petrus berjalan di atas air, dia pertama melihat Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia, selalu menyertai dia, sehingga dia bisa berjalan di atas air. Namun apa yang terjadi saudara? Pada saat dia mulai bimbang, pada saat dia mulai tidak percaya, melihat kiri kanan gelombang yang begitu besar, dia mulai takut dan mulai goyah imannya lah, kasarnya seperti itu. Mulai goyah sehingga dia mulai tenggelam. Keraguan itu muncul dalam dirinya ketika melihat keadaan yang mengelilinginya, keadaan yang gak baik yang mengelilinginya. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 6 berkata demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu Saudara, yakinlah dengan apa yang kita doakan. Percaya sepenuhnya bahwa doa yang akan kita naikkan akan membawa pengaruh pada kehidupan kita. Jangan pernah bimbang dan jangan pernah ragu. Dalam peristiwa Yesus mengusir roh yang merasuk seorang anak yang bisu dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus berkata demikian, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi beban dan permasalahan bagi Bapak Ibu Saudara saat ini? Mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah masih ada dosa dalam diri kita? Apakah masih ada yang menghalangi dalam kehidupan kita sehingga doa kita tidak terjawab oleh Tuhan, tidak dijawab oleh Tuhan? Atau apakah kita belum saling mendoakan sesama saudara seiman yang membutuhkan pertolongan kita? Atau kita belum yakin, kita belum memiliki keyakinan atau bimbang atau tidak percaya kepada Tuhan? Mari saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, sekali lagi saya akan bacakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Marilah kita memiliki hal seperti ini, bahwa kita mau mengakui dosa kita, mau memiliki keyakinan dan percaya, mau saling mendoakan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki keyakinan untuk percaya terus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Apapun yang terjadi pada saudara pada hari ini, serahkan sama Tuhan, percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan pujian saat ku tak melihat jalanmu. Tapi kita akan memiliki kepercayaan dan keyakinan sama Tuhan.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kita bahwa setiap kita diberikan kuasa sehingga bukan saja kita dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini, tapi di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan, kita percaya, kita meyakini bahwa doa kita berkuasa karena ada Tuhan yang melakukan seperti apa yang Dia janjikan. Mari saat ini kesempatan terbaik kita saling mendoakan, kesempatan terbaik untuk kita menaikkan doa-doa kita untuk beberapa poin. Mari kita mau dukung doa yang pertama yang akan dinaikkan. Kita akan sama-sama mendukung doa yang dinaikkan oleh Kay. Berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan di gereja Bethel Tabernakel Maranatha khususnya, mungkin di dalam keadaan keluarganya, dalam sosial ekonominya, di dalam kesehatan, di dalam kegiatan apapun, biar Tuhan selalu pimpin sidang jemaat GBT Maranatha supaya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan dukung doa yang akan dinaikkan oleh Kay. Silakan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang udah Tuhan lakukan untuk kami Tuhan, untuk sidang jemaat GBT Maranatha Tuhan, untuk setiap dari kami Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami mau berdoa untuk sidang jemaat GBT Maranatha Tuhan. Mungkin ada beberapa dari mereka yang sedang mengalami masalah yang cukup berat bagi mereka Tuhan, mengalami sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin Tuhan, yang mengalami sesuatu yang cukup melelahkan jiwa Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari apapun itu Tuhan. Lebih besar dari setiap masalah-masalah yang dilewati, lebih besar dari setiap penyakit yang
ada didiagnosiskan Tuhan kepada kita Tuhan, dan lebih besar dari segala apapun yang melelahkan jiwa Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan akan selalu ada bersama kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan gak akan pernah ninggalin kami Tuhan dalam setiap apapun proses yang lagi kami laluin Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, untuk setiap hal-hal yang lagi kami lakuin, itu semua untuk memuliakan nama Tuhan aja. Dan terima kasih Tuhan Yesus. kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di GBT Maranatha, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Kita juga akan mendukung doa yang dinaikkan. Nanti Ko Andreas akan berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang ada di gereja kita, khususnya baik pelayan musik, memimpin pujian atau singer, begitu juga hamba Tuhan, khususnya Pak Theo dan jajaran pelayan majelis juga. Kiranya Tuhan pimpin untuk guru-guru yang melayani di Mars atau di Maisi atau di ibadah-ibadah yang lain. Biarlah Tuhan selalu mengurapi, Tuhan memimpin setiap pelayan ini, supaya kita semua yang melayani boleh memiliki hati seorang pelayan untuk melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan. Biar khususnya Bapak Gembala kita dipimpin oleh Tuhan, mengembalakan sidang jemaat di tempat GBT Maranatha, supaya boleh menolong dan membimbing setiap sidang jemaat menjadi sidang jemaat yang memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendukung doa yang dinaikkan oleh Ko Andreas. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang memberikan kepada kami. Kami boleh berkumpul dalam keadaan yang sehat dengan penyertaan Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan, khusus untuk gembala sidang kami Pak Theophilus, memberkati kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan dalam memimpin setiap domba-domba di GBT Maranatha ini Tuhan, dengan setiap banyak permasalahan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Kau memberikan hikmat yang daripada Tuhan kepada Bapak Gembala kami, sehingga Bapak Gembala kami ini boleh menolong, mendoakan kami semua, membantu menyelesaikan Tuhan setiap permasalahan yang ada Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan memimpin kami dengan baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para jajaran majelisnya, menolong mereka satu persatu Tuhan, para majelis yang membantu pemimpin kami, gembala sidang kami, membantu jalannya semuanya, boleh program-program yang ada supaya boleh berjalan dengan baik. Kau berikan hikmat pada mereka satu persatu Tuhan, supaya mereka boleh menjadi teladan bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, memberikan hikmat, penyertaan kesehatan yang baik pada mereka satu persatu Tuhan. Juga untuk setiap para pelayan Tuhan, pelayan musik Tuhan, untuk singer dan worship leader semuanya Tuhan Yesus, Kau akan berkati mereka satu persatu. Mereka boleh memiliki hati yang kudus, memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan, sehingga mereka boleh layak untuk terus melayani Engkau Tuhan. Berikan hikmat pada mereka, berikan kesehatan kepada mereka, penyertaan yang luar biasa yang daripadamu terhadap mereka satu persatu Tuhan. Kau tolong setiap permasalahan yang mereka hadapi Tuhan, dalam kehidupan pribadinya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya Tuhan. Terutama mereka boleh memiliki hubungan yang baik dan dekat kepada Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh berhasil Tuhan. Mereka boleh melayani Engkau dengan kesungguhan hati, mereka boleh melayani Engkau dengan kekudusan Tuhan, sehingga semuanya itu boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Kita akan memujikan pujian dengan sesuai keyakinan kita bahwa Tuhan memberikan apa yang kita pinta sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Kita akan meyakini ini sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita yang lain. Kita percaya Dia Allah yang begitu dekat dengan kita. Amin. Saat ku mencari, ku mendapatkan.
bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Amin. Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat setiap jam ibadah yang diadakan di gereja kami. Kami percaya setiap jam-jam ibadah, baik ibadah raya 1, 2, 3, begitu juga Maisi, begitu juga Mars, begitu juga untuk kegiatan doa malam, doa pagi, untuk doa WBT. Semuanya dilakukan supaya kehidupan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun di dalam situasi sekarang Tuhan, mungkin ada di antara kami beberapa yang belum memungkinkan hadir di ibadah secara onsite, tapi kami percaya Tuhan, kalau selama ini Tuhan sudah memimpin sehingga kegiatan ibadah onsite boleh berjalan dengan baik dan lancar, kami percaya Tuhan juga akan tolong Tuhan saudara-saudara kami yang tidak bisa langsung hadir di gereja. Begitu juga khususnya Tuhan untuk anak-anak-Mu, baik Mas, baik Maisi yang masih harus beribadah di rumah. Tapi kami percaya Tuhan, Kau punya maksud yang terbaik. Biarlah Tuhan, Tuhan juga akan menolong untuk setiap kegiatan live streaming yang diadakan, atau lewat Zoom atau lewat YouTube atau lewat apapun juga. Setiap media Tuhan berkati, Tuhan pimpin agar firman Tuhan boleh selalu diberitakan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah Tuhan, kami boleh sidang jemaat-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam situasi saat ini. Kami boleh semakin melekat kepada Tuhan melalui setiap jam-jam ibadah yang diadakan. Kami boleh mengusahakan, kami boleh melakukan yang terbaik untuk kami hadir di ibadah seperti apa yang Tuhan inginkan, supaya kami tidak menjauhkan diri kami dari ibadah-ibadah, supaya kami boleh dilatih kedisiplinan rohani kami semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, pimpin dan lengkapi kami semua Tuhan, baik sidang jemaat-Mu, baik pelayan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap kegiatan komsel Tuhan, walaupun ada begitu banyak keterbatasan, biarlah Tuhan sidang jemaat-Mu boleh terikat, boleh bertumbuh, boleh memiliki komunikasi yang baik dengan sidang jemaat yang lain. Kami boleh saling mendorong, saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari saudara-saudara, saat ini juga
Kita akan berdoa untuk kota kita, untuk negara kita. Kalau sampai saat ini, kalau kita boleh lihat, begitu banyak hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan. Jika beberapa bulan yang lalu ada begitu banyak kejadian COVID yang sangat meningkat, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah menolong. Dan bila Tuhan juga akan menolong ke depannya, boleh berjalan lebih baik lagi. Tuhan memberkati untuk Bapak Presiden dan jajarannya. Tuhan memberkati dari situasi ekonomi, keamanan. Begitu juga kalau cuaca saat ini sering berubah-ubah, biarlah semuanya dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mari kita akan kembali dukung doa ini. Kita percaya kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Kita semua dijaga oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan dukung doa yang dinaikkan oleh Kay tentang kota Bandung, tentang bangsa Indonesia dan pemerintahan, juga untuk keamanan dan sosial ekonomi, begitu juga cuaca yang berubah-ubah saat ini. Mari kita mendukung doa ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kota Bandung ini Tuhan, kota yang kami tempati Tuhan, kota yang dipilih untuk Tuhan, untuk kami dilahirkan di sini Tuhan. Kami serahkan kota Bandung ini ke dalam tangan Tuhan, pemerintahnya, baik pun orang-orang yang ada di Bandung ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk saat ini mungkin pandemi ini masih berdampak kepada kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan untuk apapun yang segala hal yang terjadi itu semua atas kehendak Tuhan, dan pasti ada alasan di balik semua ini yang pastinya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota ini Tuhan, mungkin sekarang lagi cuacanya lagi kurang baik Tuhan, lagi tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kesehatan kami semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, untuk segalanya Tuhan, kesehatan, mungkin banyak juga lagi kasus-kasus malaria Tuhan, kami tengking semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami terus bisa sehat selalu Tuhan, dan bisa terus memuliakan nama Tuhan dari setiap apapun yang kami lakuin dalam kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mendukung Tuhan untuk Bapak Jokowi, untuk para pemerintahan, Bapak Menteri, untuk pemerintahan dari atas sampai bawah, di desa, di kota, semuanya dijagai oleh Tuhan. Ada banyak hal-hal yang ingin mengganggu ketentraman di negara ini. Kami mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang jagai, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, sehingga negara Indonesia ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah boleh semakin banyak anak-anak Tuhan yang dimenangkan, anak-anak yang dilawat oleh Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan kembali percaya sama Tuhan dengan hal-hal yang terjadi di kota dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan melawat, Tuhan memimpin Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Kita mempercayai doa orang benar besar kuasanya. Apalagi ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita datang, kita menyembah Dia, kita berteriak, kita bersujud di depan Dia. Kita percaya Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi
di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat di altarnya. Imani lagi, sujud di altarnya, sujud di altar, sujud di altarnya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mari saudara, saudara yang membutuhkan pemulihan, saudara yang membutuhkan kesembuhan, saudara yang membutuhkan sesuatu perkara yang ajaib terjadi dalam hidupmu, aminkan ini, aminkan dan imani ini, bahwa mujizat Tuhan sedang bekerja padamu saat ini. Yakini. Mari saudara, kita memberikan kesempatan buat saudara-saudara yang mau menaikkan doa secara pribadi. Silahkan. Mungkin saudara merasakan suatu masalah yang sangat besar. Saudara bayangkan apa yang menjadi masalahmu dan lihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan menolongmu saat ini. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang jadi masalah kami, Tuhan yang lebih besar dari apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Tuhan. kami percaya Tuhan, kami boleh mendapat jawaban. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sebelum memulai hari kita di pagi hari ini, kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan doa pagi kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami boleh melangkah di hari ini dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Kami percaya kami tidak ditinggalkan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada buat kami. Kami mau menyelesaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan cinta kasih karunia dari Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan doa pagi hari ini. Dan tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa ibadah onsite minggu ini. Jangan lupa bawa jiwa ya. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagia